Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video keempat kali ini. Pada bagian ini kita akan membahas tentang prosedur, langkah-langkah gitu ya dalam melakukan EFT agar hasilnya bisa maksimal. Dalam terapi EFT atau ada teknik EFT ada 5 langkah utama gitu kan yang kita lakukan. Langkah pertama itu adalah mengidentifikasi masalahnya. Gitu. Jadi yang identifikasi masalah apa? Masalah yang kita hadapi. Bisa itu masalah fisik, misalnya pusing, sakit, atau yang berkaitan dengan sakit ya, pusing misalnya, terus nyeri misalnya. Atau juga masalah emosi misalnya, cemas, marah, kesal, stres misalnya, atau takut. Itu adalah langkah pertama, mengidentifikasi masalahnya. Langkah yang kedua, setelah kita tahu masalahnya yang kita mau lakukan, kemudian kita ukur intensitasnya, skala intensitasnya. Nah, skala intensitas ini antara 0 sampai 10 gitu kan. 0 itu untuk masalahnya nggak ada, 10 itu untuk masalahnya itu sangat-sangat berat ya. Misal masalahnya adalah nyeri misalnya. Jadi 0 itu tidak nyeri, 10 itu sangat-sangat nyeri gitu kan. Atau masalah emosi, misalnya cemas misalnya. 0 itu tidak cemas, 10 itu sangat-sangat cemas gitu kan. Nah, langkah berikutnya setelah kita tahu masalahnya, kemudian kita tahu seberapa besar masalah tersebut, kemudian kita melakukan setup statement. Jadi setup statementnya atau kalimat setup itu ya. Jadi kalimat setup ini adalah pernyataan setup. Bagaimana caranya nanti kita bahas di slide berikutnya. Langkah berikutnya, langkah keempat itu adalah melakukan tapping. Tapping itulah mengetuk-ngetuk titik-titik meridian yang ada di tubuh gitu kan, di muka dan di badan. Nah, setelah selesai ketik-ketik di titik meridiannya, kemudian kita menarik nafas kembali gitu kan. Tadi di awalnya kita sudah menarik nafas supaya tenang, kemudian kita menarik nafas kembali, kemudian kita nilai kembali intensitasnya, apakah turun, ataukah malah naik, ataukah tetap gitu kan. Nah, kalau sudah turun, sudah selesai, maka kita bisa mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan atas hilangnya atau turunnya masalah tersebut. Tapi bila masalahnya itu tidak turun atau malah naik, nah bisa jadi kita melakukan langkahnya kembali dari awal gitu kan. Kita identifikasi lagi masalah. Mungkin masalah intinya itu adalah apa yang kita identifikasi pertama. Mungkin ada masalah lain yang berkaitan dengan penyakit tersebut yang menyebabkan kita menderita sakit tersebut atau menderita satu masalah emosi tersebut. Kita melakukan langkah kembali 5 langkah dari awal gitu kan berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, apa yang dilakukan ketika melakukan identifikasi masalah? Nah, identifikasi masalah itu kita bisa memulai dengan kata-kata atau pertanyaan kepada diri kita sendiri. Kalau masalah emosi, kira-kira apa emosi negatif yang dirasakan saat ini? Jadi, yang dirasakan saat ini. Apakah itu cemas, apakah itu takut, apakah itu khawatir, misalnya. Atau masalah fisik misalnya, pusing, nyeri, yang kita rasakan saat ini gitu kan. Karena ini akan memunculkan kesadaran di kita, berarti kita harus sadar dulu. Atau kita bisa melakukan scanning tubuh misalnya. Kita
tutup mata, kemudian kita bayangkan, kita rasakan di seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, adakah masalah yang muncul, adakah sakit yang muncul, adakah rasa nyeri yang muncul misalnya, pegal misalnya, semutankah misalnya. Nah, kemudian setelah ketemu masalahnya, misalnya sakit fisik, kemudian di mana lokasinya? Misalnya pusing lokasinya di mana? Di kepala. Kepalanya bagian mana? Kepala atas, kepala kiri, kepala kanan misalnya, bagian kiri, bagian kanan. Lebih spesifik tempatnya, maka itu lebih baik. Jadi nanti energi tubuh akan berusaha untuk menyembuhkan masalah tersebut. Misalnya badan saya pegal. Badannya mana yang pegal? Punggungnya misalnya. Sebelah mana? Punggung sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu diidentifikasi dengan spesifik. Jadi maksudnya. Kemudian bisa juga dalam satu masalah tersebut nyeri misalnya masalah fisik atau cemas misalnya kalau masalah emosi itu apa pemicunya. Jadi saya nyeri kepala saya pusing misalnya, pusing atau nyeri apa pemicunya? Karena apa? Karena tadi habis olahraga misalnya, atau habis makan sesuatu, atau habis ketemu orang, atau habis melakukan sesuatu misalnya. Nah, itu timbul rasa nyeri pemicunya. Kalau emosi misalnya, apa pemicunya? Saya khawatir kenapa? Misalnya, saya khawatir kalau sakit saya bertambah parah gitu kan. Saya khawatir pemicunya tadi misalnya saya marah misalnya masalahnya pemicunya apa tadi ketemu dengan orang yang tidak dikenal kemudian orangnya itu berperilaku tidak sopan misalnya gitu kan. Jadi ada pemicunya di situ kenapa kita merasakan emosi tersebut, apakah marahnya, apakah kecewanya misalnya. Kenapa pemicunya kecewa? Misalnya tadi saya mengajak seseorang untuk berobat, ternyata orangnya nggak mau gitu kan. Anak saya misalnya ajak untuk menemani berobat, ternyata dia nggak mau, saya kecewa gitu kan. Apa pemicunya gitu kan. Termasuk juga di situ apa kejadiannya. Kalau bisa digambarkan kejadiannya itu lebih baik. Tadi saya ngajak anak saya jam tadi pagi misalnya, kemudian anak saya nggak mau, terus kemudian menolak, kemudian dia mengatakan sibuk misalnya gitu kan, sehingga saya kecewa gitu kan. Jadi apa pemicunya, bisa kejadiannya. Kalau untuk masalah emosi bisa jadi kejadiannya itu bisa menjadi penyebab utama dari masalah tersebut. Kemudian bisa setelah itu kita tanyakan kembali keyakinan apa yang timbul dari emosi tersebut gitu kan. Bisa jadi ada satu emosi yang memunculkan keyakinan tertentu, misal gitu kan, saya sedih misalnya, saya sedih, gula darah saya nggak turun, masalah emosinya gitu kan, sedih gitu kan, pemicunya karena gula darahnya tidak turun. Kejadian apa? Kejadian begitu diukur itu gula darahnya beberapa kali ternyata tidak turun gitu kan. Kemudian keyakinan apa yang timbul? Jadi saya timbul keyakinan bahwa saya ini nggak bisa sembuh, saya ini akan terus sakit gitu kan, saya ini akan mengecewakan keluarga, saya ini tidak produktif nantinya. Itu adalah keyakinan belief yang muncul dari satu masalah gitu kan. Nah, bisa jadi masalah fisik, bisa masalah emosi. Nah, nanti kita akan urai satu-satu, mulai dari emosinya tadi atau penyakitnya, kemudian kita urai juga pemicunya, kemudian kita urai juga keyakinan yang timbul dari akibat penyakit tersebut. Jadi itu identifikasi masalah, apa emosinya atau penyakitnya atau masalahnya, apa fisik apa emosi, apa pemicunya, kemudian bila memungkinkan kejadian apa yang memicu perasaan negatif tersebut atau masalah emosi tersebut, kemudian bila memungkinkan masih kita bisa mengingatkan atau kita bisa merasakan keyakinan apa yang timbul dari emosi ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita nilai tadi marahnya, kecewanya, sedihnya gitu kan, atau pusingnya,
atau nyerinya gitu kan, itu dari skala atau intensitas 0 sampai 10. 0 itu untuk tidak sakit, 10 itu untuk yang sangat sakit. 0 itu untuk tidak ada emosi, tidak kecewa, biasa saja. 10 itu sangat-sangat emosi misalnya, sangat-sangat kecewa misalnya. Kalau kecewa, 0 itu tidak kecewa. Banyak orang yang tidak bisa menilai intensitas emosinya. Kenapa? Ada namanya psychological reversal, ada penolakan psikologis. Jadi dia sebenarnya kecewa, dia sebenarnya marah, dia sebenarnya stres, tapi dia mengatakan itu saya nggak stres, saya nggak kecewa, saya biasa aja gitu kan. Nah itu menjadi penghambat seseorang untuk bisa melakukan EFT gitu kan. Jadi kita kalau mau diterapi kita harus bisa mengidentifikasi, kita harus jujur pada diri sendiri, kita harus melepaskan rasa malu, rasa takut karena tidak jujur pada masalah tersebut. Kemudian masalah itu kita nilai seberapa besar sih masalah tersebut dari kejujuran tadi. Nah, kemudian langkah ketiga melakukan setup. Nah, format baku dari kalimat setup ini adalah seperti ini. Meskipun saat ini saya merasakan titik-titik itu diisi dengan masalah kita. Misalnya, meskipun saat ini saya merasakan nyeri di kepala belakang saya, di kepala samping kepala samping kanan saya merasa pegal di bahu saya misalnya. Saya merasa kecewa dengan si A, dengan anak saya karena apa misalnya. Semakin spesifik yang kita sampaikan di kalimat setup itu semakin baik menandakan tingkat kejujuran kita terhadap diri kita sendiri. Nah, kemudian setelah kita merasakan, mengungkapkan apa masalahnya, kemudian langkah yang kedua adalah kita menerima. Jadi supaya bisa melepaskan, maka kita harus terima dulu. Jadi kalau tidak diterima, maka tidak akan bisa dilepaskan. Jadi saya terima, saya ikhlas, misalnya saya tinggal, saya ikhlas, saya ridho, saya terima, gitu kan, terhadap masalah tersebut. Dan yang berikutnya adalah walaupun masalahnya apapun, saya tetap mencintai diri saya sepenuhnya, saya tetap menyayangi diri saya. Apapun yang terjadi di diri saya itu adalah tanggung jawab saya gitu kan. Jadi tidak melepaskan tanggung jawab kepada orang lain. Jadi pengakuan pada diri sendiri, apapun yang terjadi saya tetap senang dengan atau saya tetap cinta kepada diri saya sepenuhnya. Maka tubuh akan merespon perasaan sayang dan cinta yang kita berikan kepada tubuh ini dengan sesuatu yang suatu kesembuhan bagi diri kita sendiri. Nah, kalimat berikutnya bisa juga ditambahkan gitu kan, selain kita mencintai diri kita sendiri, kita pasrahkan. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bila Tuhan, bila Allah berkehendak supaya Allah atau Tuhan menurunkan mujizatnya, maka kita harus pasrah gitu kan. Nah, bisa jadi kita tambahkan di kalimatnya ini, saya pasrahkan kesembuhannya, hilangnya rasa pusing, hilangnya rasa pegal, hilangnya emosi negatif, hilangnya kecewa, itu hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Dengan sepenuh hati kita mengucapkannya. Semakin fokus, semakin khusyuk, semakin sepenuh hati kita mengucapkannya, maka itu akan lebih cepat menyembuhkan kita ke depannya, pengakuan pada diri sendiri tersebut. Nah, kemudian kita melakukan berikutnya adalah melakukan tapping. Tapping itu adalah mengetuk titik-titik meridian tubuh. Ada dua versi, yaitu versi pendek dan versi panjang. Versi pendek itu hanya di muka dan badan. Kemudian kalau di versi panjang itu ditambah dengan tangan gitu ya. Nah, apa aja titik-titiknya gitu.
Nah, titiknya itu mulai dari atas muka gitu kan. Bisa kita mulai dari atas kepala. Jadi titik pertama itu di atas kepala. Kemudian titik yang kedua itu, nah ini juga menjadi bagi orang yang menderita hipertensi sebaiknya dihindari titik yang di atas kepala. Jadi langsung kepada titik kedua. Titik kedua itu adalah di pangkal alis. Jadi ada alis sebelah kiri dan alis sebelah kanan. Di ujungnya ini, di pangkalnya ini adalah titik yang kedua. Ini titiknya bisa kiri, bisa kanan gitu kan. Ke alis di sebelah kiri atau alis di sebelah kanan. Titik yang ketiga itu adalah di ujung alis. Kalau tadi di pangkalnya, sekarang di ujungnya. Ujungnya itu di ujung alisnya. Dan ini di tulangnya ya, yang di pangkal alis juga di tulangnya, bukan di matanya. Yang di ujung alis juga di pangkalnya. Di tulang di pangkal di ujungnya gitu ya, di tulang di ujungnya. Kemudian titik berikutnya di bawah mata, tapi di tulangnya, bukan di matanya. Sini ada tulang. Nah, tulang ini yang kita ketuk-ketukkan di tengah-tengahnya, tengah-tengah matanya. Tengah-tengah tulang sejajar dengan bola mata ya. Kemudian titik berikutnya, titik 1, 2, 3, 4, 5 itu di bawah hidung. Di bawah hidung sini ada kayak dasinya gitu kan, antara hidung dan mulut. Ada belahan di sini. Nah, itu titik-titik yang berikutnya. Titik yang berikutnya adalah titik yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, ke 6. 6 itu antara bibir dan dagu, berarti di bawah bibir. Nah, di sini. Di tengah-tengah antara bibir dan ujung dagu di tengahnya. Di titik ke 6. Titik ke-7 itu di tulang selangka. Jadi kalau kita punya tulang, sini ada tulang yang menjulur dari selangka ini, di ujungnya itu ada seperti bola. Nah, titiknya adalah di situ. Itu juga kiri dan kanan. Jadi kalau tadi ini di kiri dan di kanan, bisa di kiri, bisa di kanan. Kalau ini satu, ini dua. Ada dua tulang selangkanya. Ini bisa diketuk di sini, kiri atau kanan, atau bisa salah satunya. Kemudian titik berikutnya itu adalah di bawah ketiak. Jadi kalau ambil tangannya seperti ini, kemudian kita tempelkan di ketiak. Nah, kemudian jari kelingkingnya ini adalah itu titiknya. Berarti di sini, di ketiak. Nah, di bawah sini ketiaknya. Nah, itu juga ketuknya. Nah, itu versi singkat gitu ya. Bagaimana cara mengetuknya? Dengan dua jari. Jadi diketuk ringan saja, tidak usah terlalu keras, jangan juga terlalu lembut, yang penting terasa gitu kan, terasa. Diketuk tappingnya 1, 2, 3. Dan ini kemudian tulang selangka, kemudian di bawah ketiak. Karena di bawah ketiak ini tempatnya cukup lebar, kita bisa menggunakan semua jari, kita tepok-tepok seperti itu. Nah, dalam kasus tertentu kita bisa menggunakan satu titik di bawah dada ya, di bawah dada, sejajar dengan puting ya bagi laki-laki, bawah dada. Ini kalau sini ya, nah, di sini. Ini sejajar dengan puting. Nah, itu untuk versi singkat itu ya. Nah, kemudian ada versi lengkap gitu kan. Versi lengkap itu ditambahkan dengan di jari. Nanti kita akan bahas di video berikutnya berkaitan dengan titik-titik pada versi lengkap. Tapi pada video ini kita akan fokus dulu pada 9 titik yang di versi singkat. Jadi kita mulai ulang lagi, yaitu di atas kepala. Ini kalau yang hipertensi tidak bisa diketuk di sini. Di ujung mata, di pangkal mata ya, pangkal alis ya, pangkal alis, di ujung alis, di bawah mata, kemudian di bawah hidung, kemudian di bawah mulut,
di tulang selangkah, di bawah ketiak gitu ya, kemudian di bawah dada. Nah, prosedurnya ketika kita melakukan kalimat setup statement ya, kalimat setup itu kita mengetuk yang namanya short spot namanya, short spot atau karate chop. Short spot itu adalah ini, kalau digambarnya adalah di sini. Bagaimana mencarinya itu tangan kita taruh di bahu, tangan kanan ya, ini tangan kanan bukan tangan kiri ya, tangan kanan di bahu, kemudian kita geser 90 derajat di dekat dada, kemudian kita tekan-tekan mana yang titiknya itu terasa nyeri. Short spot itu titik nyeri. Nah, itu adalah short spot namanya, titik nyeri. Nah, saya di sini titik nyerinya. Nah, bagi orang-orang tertentu yang tidak bisa merasakan titik nyerinya, maka bisa menggunakan cara yang kedua ketika melakukan kalimat setup atau setup statement, yaitu di karate chop. Bisa tangan kiri, bisa tangan kanan ya, dan tangan kanan ini tangan kiri. Jadi di bagian karatenya, kalau karate itu kan seperti ini, memecahkan sesuatu pakai karate. Jadi itu titiknya. Di titik di sini yang diketuk-ketuk. Kalau tadi ditekan-tekan ya, diunyel gitu istilahnya ya. Kalau ini diketuk-ketuk, di kiri, bisa di kanan, bisa di kiri. Kalau ini juga umumnya di kanan gitu kan. Sebenarnya ada beberapa rujukan itu bisa di kanan, bisa di kiri gitu kan. Bisa di kanan, bisa di kiri. Nah, kenapa di kanan, kenapa di kiri, itu berkaitan juga dengan jantung, organ jantung kita gitu kan. Supaya kita lebih kusuk. Kenapa harus dilakukan ditekan-tekan titik short spot ini atau titik karate chop, karate chop gitu, karate chop ketika kita melakukan kalimat setup ya, supaya kita lebih fokus gitu, lebih fokus untuk mengucapkannya, kalimat statementnya, kalimat setupnya, sehingga nanti kita bisa menjadi lebih kusuk, lebih sadar, kemudian kita lebih fokus pada emosi yang kita rasakan. Nah, ketika melakukan mengucapkan kalimat setup dan selama melakukan tapping itu fokus kita tetap kepada emosinya. Kalau itu emosi fisik, misalnya kepalanya pusing, ketika kita melakukan setup gitu ya, di sini atau di sini, kita tetap merasakan pusingnya. Kalau tidak terasa pusingnya, mungkin kita gerak-gerakkan lehernya atau kepalanya sehingga timbul rasa sakit. Misalnya pusingnya sebelah kanan misalnya, kita geser kepalanya ke kanan sehingga timbul rasa sakit. Semakin terasa sakitnya, itu semakin fokus, berarti semakin kita sadar di situ sakitnya, maka tubuh akan bereaksi terhadap rasa sakit tersebut. Begitu juga dengan emosi gitu kan. Begitu makin kita merasakan sedih misalnya, kita bayangkan kejadiannya, bayangkan pemicunya apa gitu kan, sehingga itu memunculkan rasa sedih yang mendalam. Semakin kita rasakan, semakin bagus gitu kan. Jadi ketika melakukan setup statement, mengucapkan kalimat setup, kita sambil menekan stick short spot atau karate chop, kemudian tetap kita membayangkan, tetap kita merasakan itu masalahnya. Kemudian kita melakukan tapping, itu tetap kita merasakan sakitnya gitu kan, sedihnya, marahnya, kecewanya gitu, masalah tetap dirasakan sampai selesai gitu kan. Nah, biasanya setelah beberapa kali tapping itu emosinya akan menurun. Nah, ketika kita melakukan tapping, kita mengucapkan kata-kata pengingat namanya. Jadi misalnya kalau tadi adalah nyeri misalnya. Jadi kita begitu mengetuk, kita tetap fokus kepada nyerinya, kemudian kita ucapkan nyeri di kepala, nyeri di kepala misalnya. Rasa pegal, nyeri di kepala misalnya. Sehingga kita bisa tetap fokus kepada sakitnya. Atau kalau kita sedih misalnya, kita tetap sedih gitu kan, sedih karena kenapa? Sedih karena gula darah tidak turun,
semakin sedih karena apa. Di stop kita rasakan sedihnya sambil kita ucapkan sedihnya. Pada putaran pertama, nanti ada putaran kedua, gitu kan. Jadi setelah selesai putaran pertama, sedihnya misalnya selesai, kemudian kita masuk ke putaran kedua. Putaran kedua mengulang lagi kembali titik yang dari awal tadi, dari awal bisa kanan bisa kiri. Ya, yang kita ucapkan, kata-kata yang diucapkan ketika melakukan putaran kedua itu adalah kalimat solusi yang ingin kita capai. Misalnya nyeri tadi, kalau pusing misalnya pusing, maka tadi ketika putaran pertama kita sampaikan pusingnya. Kemudian putaran kedua kita sampaikan yang diinginkan. Saya pengen sehat, saya pengen pusingnya hilang, saya memilih gitu kan, pusingnya hilang, saya memilih untuk sehat, saya memilih untuk bisa beraktivitas lagi, saya bertambah sehat misalnya. Jadi sesuatu solusi yang ingin kita adakan gitu kan, yang ingin kita capai itu. Nah, kemudian kalau belum bisa kita tambahkan dengan putaran ketiga. Setelah selesai putaran yang kedua sampai di bawah ketiak, kemudian kita masuk ke putaran ketiga. Ini kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita inginkan itu tercapai. Ya Tuhan, bantu saya supaya sedihnya hilang, supaya saya bertambah semangat, supaya saya pasrahkan, supaya saya bertambah sabar, saya bertambah syukur apa yang terjadi, saya bertambah semangat untuk sembuh gitu kan, saya jadi optimis ke depannya. Ya Tuhan, tolong bantu saya misalnya gitu kan, saya pasrah, saya mengharapkan, saya pasrah kepadamu hasilnya gitu kan. Jadi kepasrahan dan doa di putaran yang ketiga. Nah, kalau sudah selesai putaran 1 sampai 3 tadi dan selesai sampai di ini, kemudian kita nilai kembali emosinya, apakah sudah turun atau tetap atau bertambah. Misalnya tadi skalanya itu 7 misalnya, skala nyerinya, pusingnya 7, sekarang sudah berturun misalnya menjadi 2 atau menjadi 1 gitu kan. Nah, kalau misalnya masih sakit juga misalnya, ternyata baru 7, baru turun 5 misalnya, kemudian kita bisa melakukan setup yang kedua. Misalnya kita setup lagi, meskipun rasa nyerinya masih ada gitu kan, saya tetap ikhlas, saya tetap cintai diri saya pasrah kesempatannya. Kemudian lakukan langkah yang seperti tadi. Nah, kemudian dinilai lagi intensitasnya apakah turun atau enggak. Nah, kalau sudah turun mendekati 0 atau 1 itu kan sudah sangat turun, karena itu kan relatif ya, ada yang merasa masih ada walaupun sudah hilang gitu kan, ada rasa-rasa. Nah, itu kemudian kita menarik nafas yang panjang, sudah selesai, kita tarik nafas panjang, kemudian kita rasakan, kita bayangkan bahwa kita menarik sakitnya itu keluar. Kalau pusing tadi kita bayangkan kita menarik sakitnya, taruh di mulut, kemudian kita hembuskan. Emosinya kita keluarkan di mulut. Kemudian kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 3 kali. Nah, itu menjadi satu putaran itu gitu kan. Oke, begitu aja mungkin untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya pada penjelasan tentang EFT dan praktek pada masalah-masalah yang spesifik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.